Story. Halo mitra darat, konco darat dimanapun berada. Hari ini ketemu lagi di Bastory Bacerita Transportasi. Selamat datang semuanya, selamat bertemu lagi dengan saya hari ini Ican yang akan memandu di Bastory episode kali ini. Mari kita kenal lebih dekat dengan Pak Andreas Widya Kusuma SEMT. Selamat siang Pak. Selamat siang Bung Ican. Siap Bapak. Pak Andre apa kabar Pak? Alhamdulillah puji Tuhan baik sehat. Baik siap. Ya. Pak Andre ini kan mohon izin Pak ya. Per 2 Februari kemarin sudah ditetapkan sebagai PLT Kasubag Tata Usaha BPTD kelas 2 Maluku. Monggo silakan Pak. Iya, terima kasih Bung Ican, sobat darat semuanya, apa kabar? Ketorang baku dapat di Bastory ya, Bastory. Bacerita Transportasi. Bacerita Transportasi. Iya, betul Pak. Mungkin perkenalan singkat dalam tanggung jawab di BPTD. Beta bergabung di BPTD itu efektif 2021. Oke, Bapak Salah. 2021 ya. Ya, dari Dinas Perhubungan Provinsi ke BPTD kelas 2 Maluku. Dan kemudian diberikan tanggung jawab terakhir itu sebagai pengawas Satuan Pelayanan kelas 1 Pelabuhan Galala. Ya. Dan sampai sekarang SK masih ada, kemudian diberikan tugas tambahan oleh Pak Kabale, pelaksana tugas Kasubag Tata Usaha BPTD per 1 Februari 2026. Demikian. Oke Pak Andre, sebelum lanjut nih Pak ke pekerjaannya nanti sebagai PLT Kasubag Tata Usaha, saya mau menggali dulu nih Pak, karena saya mendapat informasi bahwa Bapak ini sebenarnya kan bukan orang Ambon, tapi sudah lama sekali di Maluku ini Pak. Benar Pak ya? Iya, beta sih asli Jawa Timur, Jombang. Ke Ambon itu karena SK penempatan dulu. menjadi apa ya, dulu sama seperti teman-teman yang Polbit. Dulu istilahnya ikatan dinas. Dinas. Dari sekolah kedinasan Pak ya? Sekolah kedinasan. Jadi Bapak ini merupakan salah satu kita bilangnya alumni Sekolah Transportasi Darat Pak. Ya, dulunya ALL, Akademi Lalu Lintas. ALL itu saat Akademi Lalu Lintas, kemudian bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Ya, demikian. Betul, siap. Kemudian Bapak masuk ke Maluku ini sekitar tahun 95 Pak ya? Berarti sekarang sudah 31 tahun Pak. 31 tahun itu berarti sudah lebih dari umur hidup waktu pertama datang ke Ambon. Betul sekali. Siap. Ya. Berarti sekarang ketemu saya bisa bilang orang Jombang lagi. Kita bilang orang Ambon, orang Maluku. Siap Bapak. Bapak sebelum ke PLT Kasubag Tata Usaha, Bapak kan di Wasatpel Pelabuhan Penyeberangan Galala Namlea. Kemudian sebelumnya juga pernah di Wasatpel UPPKB Paso. Mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman Bapak di UPPKB Paso dan Pelabuhan Penyeberangan Galala, karena ini kan sesuatu yang berbeda Pak, di jembatan penimbangan kemudian pindah ke Pelabuhan Penyeberangan Pak. Silakan Pak. Sebenarnya pengalaman itu menarik karena saat di satuan pelayanan, kalau di perhubungan itu interaksi kita itu dengan masyarakat secara langsung. Waktu di UPPKB itu hampir setahun lebih, interaksinya itu dengan pengemudi angkutan barang yang notabene kadang mereka enggan masuk UPPKB. Sehingga kemudian harus diarahkan, harus dipaksa, dan kemudian saat muatan lebih juga harus diturunkan. Terlebih saat pengemudi angkutan barang itu agak ngotot tentang muatan mereka, karena mungkin kalau di Ambon bisa saja mereka tidak menyeberang pulau, dalam pulau saja. Sehingga kemudian fungsi pembinaan itu menjadi penting. Kemudian beralih ke penyeberangan sebenarnya hampir sama, karena penyeberangan itu adalah konektivitas juga darat. Kapal itu menjadi jembatan yang bergerak. Kemudian interaksinya sama dengan operator, dengan supir-supir truk yang mereka muatannya lebih, dan kemudian kapasitas kapal sudah harus di-cut, tapi mereka memaksa bahwa harus
naik karena melihat Iya, iya, space iya. kapal sudah masih Masih ada, ada, masih bisa tapi draft mumpung. kapal tidak memungkinkan lagi untuk Betul. menambah muatan. Nah, jadi cukup menarik lah karena waktu pengalaman-pengalaman seperti itu, karena kita langsung melihat kebutuhan masyarakat, tapi kemudian membandingkan dengan aturan yang ada seperti apa. Nah, itu Oke, jadi berarti menarik. ini waktu di UPPKB Paso ketemu supir-supir itu ke Pelabuhan Penyeberangan ketemu mereka lagi, Pak? Ketemu mereka lagi ya. Oke, jadi mereka mau dibilang, wah saya nggak bakal ketemu Pak Andri di jembatan Tim Penimbangan penyelam lagi. ya. Ternyata Bapak di Pelabuhan Penyeberangan Galanam ya. Mereka Kemudian yang ketemu menyeberang ketemu lagi. lagi, Waduh, betul. kayaknya saya harus mengundang salah satu supir untuk bertanya nih bagaimana pengalaman ketemu dengan Pak Andri di UPPKB dan Di eh, pelabuhan Pelabuhan penyeberangan. Penyeberangan, betul Pak. Kemudian itu kira-kira berapa lama Pak waktu di UPPKB dan di Pelabuhan Penyeberangan itu Pak? Di UPPKB sekitar 1 tahun, 1 tahun 1 bulan. Mm-mm. Di pelabuhan penyeberangan sampai sampai sekarang sih ya berarti mungkin sudah 2 tahunan, 2 tahun ya 1 bulan juga. Karena SK-nya kalau nggak salah juga per Januari yang di apa ini pelabuhan penyeberangan seperti itu. Oke. Tapi kan dimanapun berada, Bapak kan merupakan apalagi sekolah perhubungan Pak ya, lulusannya kemudian ditempatkan di Maluku sudah jauh. Pertama jauh dari keluarga, kemudian di sini menemukan keluarga baru yang jadi sampai Ya, sekarang Pak ya. ya. Eh, Sudah punya makan asam garam di perhubungan Pak. Jadi kalau Garam saja karena asam tuh asam Jawa Oke, tuh. berarti tidak ada asam ya. Siap Bapak. Oke, di pelabuhan penyeberangan, di jembatan timbang. Nah, sekarang masuk ke kantor lagi nih Pak, kembali lagi. Kira-kira menurut Bapak untuk kedepannya ini seperti apa Pak di BPTD kelas 2 Maluku, apalagi tanggung jawabnya ini sebagai pengatur dapur rumah tangga BPTD kelas 2 Maluku ini Pak. Ya ini tantangan tersendiri, Bang Ican, karena waktu di lapangan ini kan interaksinya langsung dengan masyarakat, terus Mm-mm, kemudian pembinaannya kita tidak bisa mungkin terlalu keras karena pasti respon masyarakat akan berontak betul. kalau kita terlalu tegakkan aturan. Tapi waktu di administrasi, di tata usaha ini, interaksinya dengan rekan sendiri, dengan Iya. sesama ASN. Nah, cuma yang kadang perlu penegakan itu sama-sama aturan, kan? Aturan ditegakkan. Berarti Mm, kalau di birokrasi, di administrasi, aturan tentang kedisiplinan yang ditegakkan, ya itu yang memang perlu juga apa ya? eh, karena tidak semua orang mau kalau dulu katanya sedikit bebas, sekarang mau Oh diatur-atur iya agak iya iya. Iya. Oke. agak repot gitu. Seperti itu, makanya perbedaannya hanya sama, cuma mungkin personnya yang berbeda dulu. Mungkin supir-supir mungkin bisa bilang tidak berpendidikan, sehingga Heeh, waktu kita tegur mereka langsung bisa marah-marah, mereka bisa mabuk di lapangan dan kemudian ya, mereka marah gitu kan. betul Kalau betul. di kantor tegur teman kan, sih mungkin dorang marah terus mabuk di kantor kan, sih Iya, jadi mungkin. ada beda waktu kemarin kita ketemu dengan Pak Andre ketemu dengan orang luar eksternal, sekarang Ya, ketemu dengan internal dan lebih ditugaskan untuk mengatur internal ini bagaimana supaya kita menjalankan tugas lebih dan baik fungsi lebih ya, baik. siap. Tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Maluku. BPTD, Bapak tadi bilang Bapak sudah bergabung di BPTD ini sejak tahun 2021, Pak. 21 ya. Tapi sebelumnya kan sudah tahu BPTD itu ada. Bahkan mungkin Bapak ini merupakan salah satu embrio hadirnya BPTD di Maluku ini, Pak. Ya, kalau tidak salah Iya, siap. 2017 saya mengkonsep persetujuan Pak Gub Oke. untuk menerima atau dibentuknya Balai Pengelola Transportasi Oke, Darat. Itu ya. konsep yang surat kan dari Pak Menteri Menteri dan betul. kemudian ditujukan ke Pak Kadis. Waktu itu saya masih di Dinas Perhubungan Mm. dan kalau tidak salah ya memang saya membuat konsep untuk Pak Gubernur tanda tangan terkait persetujuan daerah agar Balai Pengelola Transportasi Darat itu ada di Provinsi Maluku. Mungkin demikian karena posisi saya waktu itu di bagian perencanaan Di Dinas Dinas Provinsi. Perhubungan Provinsi. Oke, jadi memang benar Pak ya saya bilang bahwa Bapak ini merupakan salah satu pembentuk embrio Ah, dari BPTD kelas 2 bilang. Maluku dengan rekan-rekan yang lain ya kan. Oke Pak, saya mau nanya-nanya lagi nih Pak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari masyarakat terkait dengan BPTD ini Pak.
banyak yang belum mengenal BPTD, apalagi kehadiran kita di pelabuhan penyeberangan. Di sana ada operator ASDP, ada operator lain juga ya. Kira-kira yang membedakan itu apa Pak? Kita operator regulatornya itu Pak di sana, tugas dan fungsinya. Eh, Sebenarnya kalau baju perhubungan ini kan sama, apalagi sekarang kewenangan terkait keselamatan pelayaran sudah dikembalikan ke teman-teman saudara kita di Perhubungan laut betul. gitu. Jadi fungsi pengawasan saja yang menjadi penting untuk tadi mengintegrasikan pelayanan transportasi jalan dengan penyeberangan dengan perairan. Nah, fungsi-fungsi itu. Nah, kadang masyarakat ini kalau lihat baju ya dibilang sama Sama, dengan iya. teman-teman laut gitu Betul. kan. Nah, tapi fungsi-fungsinya berbeda. Kadang kalau tanya jadwal ferry ke teman-teman laut yang di laut, mereka tidak akan paham karena kita yang membuat jadwal operasinya, teman-teman di BPTD. Karena masih ada tugas yang kita lakukan, yaitu membuat jadwal operasi kapal penyeberangan. Nah, karena filosofi penyeberangan itu kan angkutan yang menghubungkan jalan yang terputus ya, dengan sarana kapal, dengan kemudian filosofinya itu dengan jadwal tetap dan teratur gitu. Sehingga jadwal kita tetap kita buat dengan waktu 1 bulan, tiap 1 bulan kita keluarkan. Pak Kabalnya masih tanda tangan jadwal operasi. Oke Demikian. Bapak, betul. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan Pak di pelabuhan penyeberangan sekarang kan ke administrasi. Menurut Bapak, bagaimana sih nanti Subaktosaha ini memastikan operasional program kerja teknis BPTD itu berjalan di lapangan dengan baik? Ya kalau itu sih kita tentunya melihat tusi utama dari kesekretariatan ya, tata usaha, TU, yaitu ada 4 fungsi, yaitu tugas terkait sumber daya, kepegawaian, biasanya orang sebut kepegawaian, nah, sekarang SDM lah bahasa kerennya, terus kemudian keuangan, gitu kan, terus kemudian perlengkapan atau kita bahasa kerennya sekarang manajemen aset, gitu, dan yang terakhir perencanaan. Nah, di semuanya itu berpulang ke TU. Jadi di TU akhirnya tugas cukup berat karena harus mengakomodir semuanya, ada fungsi perencanaannya, pengelolaan asetnya, terus kemudian tadi keuangannya, dan keuangan itu berarti mengatur semua seksi-seksi teknis agar mereka tusi-tusi tugas pokok dan fungsi bisa berlangsung dengan baik. Terus kemudian SDM-nya tadi pengaturan tentang kedisiplinan, pengaturan membuat mereka nanti umpamanya tugas-tugas kalau mereka berangkat menyiapkan SPJ dan lain sebagainya, terus kemudian pertanggungjawaban keuangannya, dan itulah mungkin yang sedikit dibilang berat juga ditanggung jawab di sekretariat di tata usaha. Ya, jadi itulah membedakan kita mengatur orang luar, dan mengatur orang dalam, orang internalnya kita sendiri. SDM yang ada di BPTD kelas 2 Maluku ini Pak ya. Ya. Kemarin kan Bapak punya di Galala kan ada beberapa anggota yang bisa dibilang kita hitung aja gitu ya beberapa, tapi sekarang kan mengkoordinir semua pegawai BPTD yang ada di setiap satpol. Di Galala, Satpol Galala Namlea, saya punya staf itu sekitar 26. Oke, Galala dan Namlea. Galala, Namlea dan Teluk Bara. Oke, betul Teluk Bara ya. Ya, Teluk Bara sekitar 26. Sekarang di BPTD di TU di kesekretariatan, kalau di TU sendiri staf kalau tidak salah cuma 32. Tapi kemudian mengatur SDM sekitar 160 lebih Pak. 160 lebih. Nah, kemudian terdiri dari berapa itu? 77 yang P3K penuh waktu, 20 P3K paruh waktu, dan sekitar 73 juga 70-an yang PNS. Jadi akhirnya menjadi lebih jadi besar, tugasnya lebih berat ini sekarang Pak ya. Iya. Oke Pak. BPTD ini kan sebagai salah satu unit yang nanti yang melayani masyarakat Pak. Betul ya. Apa sih nilai-nilai yang mau ditanamkan Bapak di TU ini agar teman-teman di BPTD ini dapat melayani sebaik-baiknya untuk masyarakat, terkhususnya di Maluku ini Pak? Sebenarnya kalau di kesekretariatan yang pengen ditanamkan yaitu kita tahu indikator kinerja kita, capaian kinerja kita. Karena itu nanti yang akan berhubungan dengan masyarakat kan. Nah, capaian kinerja kita itu betul-betul kita pahami, kita inginnya apa, maunya apa yang kita mau capai. Sehingga itu perlu dipahami. Contoh katanya ada target-target
Kalau di fungsi perencanaan ada indikator kinerja utama, indikator kinerja kegiatan, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau ditanamkan hal itu dan kemudian rasa memiliki itu menjadi penting bagi kita di BPTD kelas 2 Maluku, dan kemudian yang lebih penting lagi yaitu apa? Rasa memiliki itu terbentuk karena apa? Banyak staf BPTD Maluku ini yang mohon maaf dalam tanda kutip bukan orang Maluku. Iya betul Bapak. Iya kan? Kalau tidak ada rasa memiliki Maluku, bagaimana kita akan mau membangun Maluku? Jadi minimal hal-hal itu juga perlu ditanamkan untuk mereka juga sedikit banyak kerasan di Maluku, Oke. bukan nanti 1-2 tahun Sudah akhirnya minta pindah. pindah betul. itu Dan itu memang itu menjadi terjadi, PR, Pak. itu Iya, iya. menjadi PR Bang Mungkin Ican, toh. ya Pak, mungkin bisa apa yang Bapak rasakan selama 31 tahun penempatan di Maluku ini ditularkan ke mereka Pak ya, biar punya rasa memiliki Maluku itu ada Pak. Saya suka bercanda dengan teman-teman yang sama-sama mungkin dalam tanda kutip pendatang ya, kalau pakai istilah itu. Iya, iya. Oh, dulu SK saya ingat SK saya itu ditulis per 1 Maret 1995. 5. Beta berangkat dari Jawa itu dari Surabaya itu tanggal 16 Agustus 1995 ya. Dan kemudian beta sempat mengikuti upacara bendera 17 Agustus di atas kapal Luhun Solo. Oke. Tiba di sini kita tanggal 20 Agustus. Iya. Nah, kemudian beta sampaikan, beta ini orang konsisten melihat baca SK dulu itu kan berangkat dari Jakarta berkas lembaran SPPD nih toh, Ya. Bang Ican toh. Kan di situ kalau perjalanan dinas 3 hari, berangkat tanggal katakan sekarang tanggal 5, pulang tanggal sekian Ya. gitu kan. Lah, Sudah ada semua. iya, di Beta Pung SK dulu itu berangkat tanggal sekian tahun 1995, Pulangnya tidak tahu, tidak ada. pulangnya kosong. Berarti ini Sudah saya harus nih itu. maksudnya, tahu. Jadi Sudah harus ambil langkah bahwa ini akan menetap di Ambon ini. berarti konsisten lah. Ya. Dan ternyata Mbak Saudara semua, kita melihat Pak Andre ini sosok yang sudah mengabdi sekitar 30 tahun lebih untuk Provinsi Maluku. Ya dulu Kanwil di Kanwil, Oh, Kanwil, iya, siap. Kanwil Perhubungan, Kanwil 25, terus kemudian otonomisasi, Dinas Dilebur ke Perhubungan Pelebur Daerah, Oke. ya, dan kemudian ini balik lagi ke BPTD, waktu itu BPTD BPTD 20, Wilayah 23. 23 ya, Betul. 23. Dulu Kanwil 25, sekarang Wilayah 23 Provinsi Maluku. seperti itu. Ini Pak, jadi pendengar kita semua, mitra darat, konco darat yang ada di Maluku ini, kira-kira kalau ada yang mau bergabung dengan BPTD ini, apa sih kiat-kiatnya Pak untuk teman-teman pendengar yang punya keinginan untuk bergabung dengan BPTD ini Pak? Nah, maksudnya ini bergabung dalam arti menjadi pegawai BPTD. Pegawai BPTD, betul. Ya. Kalau sudah yang pasti kan tes CPNS Pak. ya, kalau yang muda-muda tentunya ada beberapa yang mungkin dari SMA, adik-adik mau daftar, itu kan ada program pendidikan sekolah kedinasan. Nah, Seperti itu. betul. Nah, Kita kalau kan tidak salah nanti puasa ini sudah ada pengumuman kalau tidak salah untuk Oke. penerimaan sekolah kedinasan khususnya perhubungan. iya, jadi gitu. konco darat semua 21 prodi sekolah program studi. kedinasan Pak ya. Perhubungan punya, ya. Iya, itu darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Ya, Siap. betul. Oke, itu di beberapa sekolah yang ada tersebar di Mulai dari se-Indonesia. Aceh sampai di Papua. Iya, Ya. betul. Dan mereka semua sudah ada di BPTD Maluku, Pak. Iya, Beberapa betul. orang sudah ada. Kayak lulusan dari Bekasi ada, dari Palembang ada, Dari Sorong juga ada. ya. Tapi anehnya, yang lulusan Sorong itu bukan orang Indonesia Timur, Iya, Pak, orang Medan Bapak kemarin. orang Medan gitu Siap. kan. Mereka mencuri kesempatan karena mungkin persaingannya lebih sedikit. Iya, Nah, iya, itu betul. Trik-trik gitu. Oke, Pak. Jadi pembicaraan kita dari awal kan pengenalan Bapak yang sudah lama di sini, kemudian pengalamannya selama beberapa tahun, ini sampai di tips untuk konco darat yang ada di Maluku yang mungkin mau bergabung, bisa nanti banyak sekolah kedinasan dari tadi yang tadi Pak Andre sudah bilang 21 program studi ya. yang ada di seluruh Indonesia yang bisa kalian tes untuk bergabung Betul. melalui sekolah kedinasan perhubungan. Sebenarnya kalau prodi ini kan memang persaingannya nasional, gitu kan sebenarnya Mas.
beta sih sebenarnya berharap ada intervensi Pemda Oke. untuk membuat kerjasama MOU, nah gitu dengan BPSDM, sehingga kemudian bisa mengunci kebutuhan bahwa anak-anak Maluku yang mungkin beta melihat bahwa anak-anak Maluku itu punya potensi. Jadi kalau ada passing grade, mereka bisa melampaui passing grade itu. Oke. Tetapi waktu disandingkan secara nasional, kadang turun Di bawah, betul. di bawah memenuhi passing grade, tapi nasional masih lebih tinggi lagi, sehingga memang sehingga kemudian juga perlu effort lebih lah untuk belajar, karena tadi ada begitu banyak sekolah kedinasan, perhubungan saja 21, dan perhubungan itu paling banyak. Karena keuangan cuma satu prodi, mungkin berapa prodi ya, 4 akuntansi atau apa gitu kan. Yang lainnya cuma 1-2 prodi. Perikanan di AUP dulu, ahli usaha perikanan yang di Pasar Minggu itu sekolah tinggi perikanan itu kan, itu juga cuma 1, tapi perhubungan yang paling banyak. Apa sih pesan harapan Bapak nanti sebagai Kasubag Tata Usaha ini, PLT Kasubag Tata Usaha, kepada masyarakat Maluku terkait keberadaan BPTD dan layanan transportasi darat yang ada di Maluku ini ke depannya, Pak? Ya, memang BPTD ini ada dari tahun 2017. Ya, 2017. Siap. Dan memang masyarakat Kota Ambon sendiri kadang belum kenal apa itu BPTD, apalagi Maluku yang di kabupaten-kabupaten lain kan seperti itu. Sehingga mungkin itu perlu pengenalan, memang lewat sosial media seperti ini mungkin lebih kita memperkenalkan. Selain mungkin akan terlihat lewat pekerjaan yang ada di BPTD. Jadi mungkin untuk teman-teman mitra darat yang di Maluku, mungkin perlu diketahui bahwa subsidi angkutan penyeberangan yang ada, kalau saudara pergi menyeberang katakanlah ke Tualdobo, terus yang ke Wai, Haruku, ke Saparua, terus ada ferry yang juga dari Wai ke Nusa Laut, Air Nana, semua disubsidi semua. Itu adalah bagian dari subsidi yang ditangani oleh BPTD kelas 2 Belum juga ada Damri, Pak, ya? Ada Damri, itu bagian. Betul. Terus kemudian pemasangan mungkin di daerah-daerah yang gelap, ada LPJU yang dipasang. Betul sekali, seperti Pak. itu, Lampu jalan. Ya, lampu jalan. Terus di fasilitas sekolah, pendidikan yang ada dipasang zona selamat sekolah. Itu bagian dari hasil kerja TUSI BPTD kelas 2 Maluku, demikian. Oke, terima kasih Pak Andre untuk waktunya di sore hari ini, Pak. Siap, informasinya sangat berharga untuk kita semua, untuk konco darat, untuk mitra darat semua yang ada di Maluku, lebih khususnya di Kota Ambon dan sekitarnya, Pak, ya. Oke, hari ini kita sudah tiba di penghujung acara Bastori di episode kali ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Pak Andre, terima kasih Pak Andre. Terima kasih Abang Ican. Sampai ketemu lagi Pak Andre. Sukses. Kita say goodbye untuk rekan-rekan semua mitra darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amato.